Hadratul Mukarram wal Muhtaram Sahibul Majlis Nurus Segab Nurus Sati Al-Aidrusiyah Nurus Sati, pimpinan guru kita bersama Ad-Da'i ilallah Al-Habib Sulaiman bin Hasan Al-Aidrus, atallahu umrahu fi sihatin wa afiyah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para ustadz yang nampak hadir di majlis yang mulia ini, hadirin sekalian, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul bermuajahah di dalam rangka mencari sebab untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan memenuhi panggilan daripada panggilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita senantiasa menghadiri majlis-majlis zikir dan juga majlis-majlis ilmu. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut setia beliau sampai datangnya hari kiamat. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya sesuatu yang paling berharga, yang merupakan warisan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu agama. Dinyatakan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan bagian untuk meraih warisan daripada baginda Rasulullah, maka orang-orang tersebut adalah hamba-hamba Allah yang meraih banyak kebaikan, baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Karena tak kala kita mendapatkan ilmu yang merupakan warisan daripada Nabi kita Muhammad, di situ ada hikmah yang luar biasa. Hikmah untuk kita memandang bagaimana caranya kita mengarungi kehidupan di dunia untuk bekal kita di akhirat nanti. Maka dikatakan salah satu tugas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi, Allah nyatakan wa yu'allimuhul hikmah. Salah satu tugas Nabi Muhammad selain beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan ilmu, juga beliau diperintahkan untuk menyampaikan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, apa itu sebetulnya hikmah? Hikmah itu sesuatu yang sangat berharga. Karena Allah nyatakan yu'til hikmata man yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat yang namanya hikmah, maka berarti dia akan diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hikmah? Ulama banyak memberikan penjelasan apa itu hikmah. Di antaranya ulama mengatakan hikmah itu al-ilmu. Dikatakan al-ilmu bil asya'i kama hiya. Ada ulama berpendapat bahwasanya hikmah itu adalah mengetahui sesuatu dengan benar, dengan tepat. Kemudian wal amalu bima yanbaghi. Orang kalau sudah mengetahui sesuatu dengan tepat, itu dampaknya amalnya pasti tepat. Betul apa enggak?
Karena ilmunya benar, amalnya pasti, pahamnya betul. Maka tak kala dia sudah berpaham dengan paham yang betul, maka apa yang dia akan kerjakan sesuai dengan pemahamannya, membuat pemahamannya dan amalnya pun betul. Jadi kalau orang mendapatkan hikmah, berarti dia sudah mengetahui sesuatu dengan tepat. Sekarang ini banyak orang punya ilmu, tapi ilmunya bukan mengetahui dengan tepat. Artinya dia tidak punya hikmah. Sehingga kalau dia punya ilmu, dia nggak punya hikmah, tak kala dia mengajarkan ilmunya akan menjadi fitnah. Amal yang dia lakukan, amalnya akan menjadi fitnah. Ucapan yang dia ucapkan akan menjadi fitnah. Karena apa? Karena di dalam ilmunya tidak ada hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita perhatikan, tak kala ulama mengatakan al-ilmu bil asya'i kama hiya. Orang itu kalau belajar, yang paling mahal itu pemahaman. Betul apa enggak? Paham itu luar biasa. Karena orang yang tahu belum tentu paham. Tapi kalau orang yang paham pasti tahu. Pemahaman itu sering kita minta kepada Allah. Karena pemahaman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada tokoh yang jual paham. Kalau ente cari kitab, tinggal pergi ke toko kitab, cari kitab, kitabnya bisa beli. Tapi bisa enggak kita beli pemahaman? Bisa apa enggak? Maka dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, pemahaman itu al-fahmu nurun yukdhibullahu fi qalbi abdi. Pemahaman itu adalah cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati seseorang hamba. Makanya kita waktu belajar minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Itu doa kita, ya Allah, berikan saya pemahaman sebagaimana pemahaman yang kau berikan kepada para anbiya. Maka kalau orang sudah dapat pemahaman, maka amalnya akan sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad. Karena berbahaya kalau orang salah paham, ini sangat berbahaya dalam ilmu. Zaman dahulu Habib Utsman bin Yahya, Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Batawi, di dalam kitab beliau yang namanya Fatawa Syar'iyyah, beliau sudah mengatakan aktsarul ulama fi hadzal zaman yabhamuna al-kalimat khilaful murad. Bahwa kata Habib Utsman, banyak ulama di zaman sekarang ini mereka memahami kalimat-kalimat dalam kitab khilaful murad, salah pemahaman. Sehingga kalau sudah salah pemahaman, nanti akan satu dengan lain akan bermusuh-musuhan. Betul apa enggak? Kalau orang salah paham dua-duanya betul, nggak ada masalah. Ini yang jadi masalah, orang salah paham, tapi memang ada yang betul, ada yang beda. Ada yang betul, ada yang salah, ada yang hak, ada yang batil. Kalau kita katakan orang boleh nggak beda paham? Boleh, orang beda paham itu boleh. Tapi kita lihat, orang zaman dahulu, ulama-ulama berbeda paham. Tapi semua paham mereka bisa mereka buktikan kebenarannya baik dengan hujjah Al-Quran ataupun sunnah daripada Nabi kita Muhammad. Sehingga perbedaan pahamnya ulama zaman dahulu tidak menjadikan adawah. Betul apa? Karena semuanya punya dalil yang kuat. Maka dikatakan ikhtilaful ulama rahmah. Ikhtilafnya ulama itu rahmat. Karena apa? Karena setiap pemahaman mereka dilandasi dengan dalil yang kuat. Sehingga ini merupakan hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa memakai paham yang mana aja sesuai dengan situasi dan kondisi yang dia hadapi. Jadi jangan heran kalau ulama dulu mereka berbeda paham. Mazhab ini ada 4. Ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, Maliki,
Hambali, kemudian madhab Syafi'i. Kadang-kadang dalam ilmu syariat, dalam ilmu yang disebut dengan furu'uddin, banyak mereka berbeda paham. Imam Ahmad ibn Hanbal belajar dengan Imam Syafi'i, tapi banyak hal-hal yang merupakan furu'uddin mereka berbeda pendapat. Tapi perbedaan pendapat mereka enggak membuat mereka saling menyesatkan. Karena apa? Karena ada dasarnya masing-masing. Nah sekarang ini kalau kita lihat banyak orang yang beda paham, tapi kadang-kadang pemahaman yang sedikit akhirnya membuat umat Islam pecah belah. Itu karena apa? Karena dikatakan oleh ulama, karena su'i fahmi, karena mereka punya pemahaman jelek, kemudian mereka punya ilmunya sempit, sehingga mereka nggak tahu bahwa ilmu ini luas. Begitu lihat orang beda sama dia, mereka langsung bilang sesat. Orang nyesatkan orang, ngapirkan orang itu bukan hal yang gampang. Konsekuensinya itu berat. Maka Nabi sangat memberikan perhatian kepada kita, jangan sekali-kali kita mengkafirkan orang. Nggak gampang orang itu dikafirkan. Jangan gara-gara orang hanya beda paham sedikit terus kita bilang kafir. Tapi kalau kita katakan kenapa ada kelompok yang suka ngafirkan orang, nah itu bertanda memang ilmu mereka sempit. Urusan kunut nyirikkan orang, urusan maulid menyesatkan orang, urusan ziarah kubur orang dibilang syirik, urusan baca manakib orang dibilang ahli bid'ah. Dan masih banyak lagi para hadirin. Kita sering melihat orang, kita nggak pernah marah orang nggak mau maulidan. Habib Sulaiman nggak ngambil pusing. Ente mau maulidan mangga. Ente nggak mau maulidan juga nggak ada masalah. Kita nggak pernah ada masalah dengan orang yang anti maulid. Betul apa? Itu paham mereka. Tapi jangan sampai gara-gara mereka berbeda paham, terus mengatakan orang yang beda paham kepada mereka nyesatkan, dan mereka bahkan mengkafirkan. Ini yang membuat umat Islam prihatin, yang membuat umat Islam jadi pecah belah. Bukan kita tidak punya dalil. Ulama-ulama kita tentu lebih pintar daripada mereka. Tapi kenapa dahulu semua sudah dibahas oleh para ulama, semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau orang-orang seperti itu menandakan bahwa ilmu mereka dan wawasan mereka sangatlah sempit. Gak ada masalah orang beda paham sedikit, jangan sampai kita gampang mengkafirkan orang. Makanya ulama membagi yang namanya dalam agama itu ada dua bagian, ada yang namanya usuluddin, ada yang namanya furu'uddin. Supaya apa? Supaya kita kalau marah, supaya kalau kita mengatakan orang itu sesat, itu tepat para hadirin. Kita harus tahu dulu, ada yang namanya usul. Usul itu artinya pokok-pokok agama. Usul itu artinya pondasi agama. Usul itu dasar-dasar agama. Artinya dalam usuluddin umat Islam tidak boleh berbeda, karena menjadi dasar agama. Kalau berbeda pada usuluddin, orang bisa sesat, bisa murtad, bisa kafir. Makanya orang belajar dia tahu mana yang namanya usul, harus paham. Dilihat dulu ini masalahnya usul apa furu'. Kalau dikatakan ini usul, oh berarti orang betul-betul bisa kafir. Karena di dalam Al-Quran orang ngambil dalil itu harus tahu ada dalil yang qat'i. Qat'i itu artinya dalil yang benar, artinya nggak bisa dibantah. Ulama-ulama sepakat tafsirannya monotafsir, tafsirnya hanya satu, tidak boleh orang menafsirkan lain. Itu namanya qat'i, yang namanya monotafsir. Saya contohkan, contoh misalnya di dalam Al-Quran Allah katakan makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ada kalimat khataman nabiyyin, semua ulama mufassirin mentafsirkan yang disebut dengan khataman nabiyyin itu adalah Nabi Muhammad merupakan nabi akhir penutup para nabi.
Yang artinya tidak ada nabi apalagi rasul setelah baginda Rasulullah. Ini qat'i, ini masalah usuluddin, ini masalah keimanan kita. Tiba-tiba ada orang ngaku nabi, dia pasti sesat. Tiba-tiba ada orang mempercayai ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu golongan yang sesat, bisa murtad, mereka bisa kafir. Kalau kita mengkafirkan mereka, kita marah dengan mereka, maka marahnya kita itu sudah tepat para hadirin. Ini kadang-kadang marahnya kan salah sasaran. Nanti sama orang kafir dia baik-baikan, sama saudaranya sendiri gara-gara urusan kunut dia musuh-musuhan. Kan artinya nggak tepat. Di mana kita diperintahkan oleh agama untuk marah, kita nggak marah. Di mana agama bilang kita sabar, malah kita marah. Kan Nabi itu ngajarkan kita supaya kita bertindak itu tepat sasaran. Jadi kalau ada orang marah-marah, marahnya kenapa? Oh, wajar aja dia marah. Ini usuluddin. Ini urusan Al-Quran. Al-Quran nggak boleh dilecehkan. Oh, ini ini masalah kehormatan Nabi Muhammad. Tidak boleh ada orang yang melecehkan baginda Rasulullah. Orang yang mencaci Nabi jangan lagi dimusuhi, dibunuh pun boleh para hadirin. Jadi ketika ada ulama marah, para habaib marah, berarti marahnya sudah sesuai. Betul apa enggak? Ini ada kelompok ngaku ahli sunnah. Nabi dicaci maki, dia biasa aja. Maafin aja katanya. Tapi kalau kelompoknya dicaci maki, kiainya baru dicaci maki sedikit aja udah marahnya luar biasa. Nah, ini namanya marahnya terbalik para hadirin. Orang-orang seperti ini namanya orang yang salah di dalam pemahamannya. Maka kita di saat kita belajar, yang paling mahal itu adalah pemahaman.